Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yandra SSI MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus berupaya mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kali ini bedah riset artikel akan kita lanjutkan, tentu dengan kajian-kajian yang lebih menarik, yang pada kesempatan kali ini kita akan bersumber pada suatu riset artikel yang berhubungan dengan prodi elektro, itu cerita tentang sinyal. Jadi kalau kita lihat judul dari riset artikel kita pada kesempatan kali ini adalah Determination of Probability Distribution Function for Modeling Path Loss for Wireless Channels, Application over Microcellular Environments of Ondo State, Southwestern Nigeria. Riset artikel ini terbit di jurnal World Scientific News and International Scientific Journals tahun 2019. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas, sepintas, masih menggunakan beberapa probability distribution function untuk terhadap data wireless channel application. Nah, ini bagian cerita program studi elektro mungkin yang bercerita tentang data path loss for wireless channels application. Nah, apapun ceritanya, karena menyangkut kepada probability distribution function, maka kajian riset artikel ini tentu akan menambah warna bagi mahasiswa Indonesia, baik statistik maupun program elektro yang bercerita tentang pemodelan sinyal mungkin. Tapi apapun itu, Rado Institute merupakan suatu kajian di bidang statistik. Mungkin kita fokus kepada pemodelannya, kita mungkin terbatas tentang mengenai teori path loss for wireless channel ini, tetapi dengan menggunakan data yang ada, tentu kajian ini merupakan suatu kajian yang termasuk ke dalam bidang statistik juga tentunya. Kalau kita lihat data yang diberikan, data berupa path loss, maka kita lihat ada beberapa model yang akan digunakan dalam cerita kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah logistic distribution, ada gamma distribution, ada log normal distribution, ada Weibull distribution, ada normal distribution, ada extreme distribution function. Jadi begitu kompleks dalam riset artikel ini diceritakan, yang pada intinya tentu kalau kita lihat adalah bagaimana menghasilkan suatu model yang terbaik dari 6 model yang ada dengan menggunakan density function plot, histogram data, dikawankan atau dilawankan atau versus dengan grafik density plot. Nah, untuk masing-masing model yang diberikan. Nah, dalam kesempatan yang lain juga, jadi kita dapat lihat apa perbincangan kita pada sore ini masih dalam cerita pemodelan peluang, tetapi mengarah kepada penggunaan data path loss channel. Oke. Nah, kalau kita lihat dari suatu riset artikel yang lain juga, nih karena bidang ini saya rasa bidang yang menarik juga, ada juga dalam suatu riset artikel yang lain, di sini diberikan suatu judul Path Loss Data Set for Modeling Radio Wave Propagation in Smart Campus Environment. Nah, dalam riset artikel ini yang terbit di jurnal Data in Brief pada tahun 2018,
diberikan data, suatu set data. Nah, ini baik jurnal ini diberikan set data yang telah kita ambil data pet loss-nya. Maka dalam riset artikel ini diberikan data yang dapat kita gunakan untuk menjawab suatu riset artikel yang pertama tadi, modeling probability, tapi datanya kita ambil dari jurnal yang lain, tetapi masih bercerita tentang pet loss radio wave. Oke, mari kita buka R kita untuk melihat data yang diberikan. Oke, kita buka Windows Console, kita coba panggil data kita beri nama X, read CSV, file choose, file.choose. Oke. Ini data kita ambil patch loss data tuh, kita open. Nah, kita coba lihat X. Nah, ini data yang diberikan. Di antara data yang diberikan ini, kalau mau lihat variabelnya, kita ambil kepalanya saja, hit X. Hit X, kita ambil kepalanya. Nah, data yang diberikan adalah data longitude, latitude, elevation, altitude, clutter hex, distance, dan patch loss. Nah, data patch loss inilah yang akan kita ambil untuk menjawab riset artikel yang pertama tadi. Lalu kalau kita ambil kolom ke-7, X yang kolom ke-7. X. Nah, ini adalah data patch loss yang seperti yang diminta dalam riset artikel. Nah, jadi kalau kita sudah punya data, kita tinggal mengadopsi bahan-bahan bedah riset artikel yang ada di Rado Institute. Banyak distribusi yang telah kita bicarakan atau banyak model peluang yang telah kita bahas. Saya rasa mungkin 30 lebih di sini kita bahas model-model peluang yang lengkap dengan R yang silakan diadopsi oleh mahasiswa kita. Nah, setelah data X ada, nah barulah kita mainkan model kita. Kita menggunakan MixR. MixR ini sudah berkali-kali kita bahas, merupakan satu paket dalam R yang dapat digunakan untuk menghasilkan estimasi parameter dari beberapa model peluang. Di antaranya adalah Weibull, ada gamma, ada log normal, ada normal. Jadi kalau kita beri nama fit 1 itu adalah untuk Weibull, fit 2 adalah untuk gamma, fit 3 log normal, fit 4 normal. Jadi kalau kita run kan, kita kembali ke konsol, biarkan saja dia run dulu, MixR, library MixR. Lalu nanti kita coba jalan satu, Kita lihat fit 1. Fit 1 adalah menghasilkan Weibull dengan parameter shape 27, sekian, parameter scale sekian 149, nilai AIC, nilai BIC, nilai log likelihood. Jadi kalau kita lihat syarat yang sangat penting dari suatu model peluang itu telah terhandal oleh MixR melalui bahasa MixFit. Nah, dalam kajian Rado Institute, estimasi parameter ini telah kita gunakan berbagai metode, ada menggunakan program murni dari Newton Raphson yang kita rancang, ada juga menggunakan Optim yang telah kita bahas berkali-kali. Nah, sekarang kita menggunakan MixR. Nah, fit 1 sudah, kalau kita lihat fit 2 juga sudah. Nah, kita ini fit 1, kita enter. Kalau kita melihat fit 2, ini fit 2 untuk gamma, Fit 3 untuk log normal, fit 3 untuk log normal, dan fit 4 untuk normal.
Nah, kita telah menjalankan dengan baik 4 fungsi densitas peluang untuk membahas data path loss yang diberikan oleh riset artikel. Setelah model-model ini kita bahas parameternya, lalu kita coba lakukan uji kebaikan, kita akan coba lihat sejauh mana fungsi densitas peluang tadi dapat menghampiri histogram data. Oleh sebab itu, maka kita akan lakukan histogram ini untuk X data dan nama data X-nya path loss. Ingat lines density fit one. Fit one tadi untuk Weibull. Kita coba jalankan seluruhnya. Ada yang menggunakan fit one ini untuk melawankan histogram dengan Weibull. Ada yang histogram dengan fit two dengan gamma. Dan dengan fit 3 untuk log normal dan fit 4 untuk normal. Lalu kalau kita run seluruhnya, kita bandingkan untuk keempat grafik yang diberikan. Nah, kita lihat yang warna merah itu Weibull, yang warna biru itu gamma, yang warna hitam log normal, yang warna hijau itu normal. Jadi kalau kita lihat pola-pola dari grafik ini hampir-hampir kelihatan sama, tapi walau bagaimanapun juga kita dapat membedakan secara kasat mata. Weibull adalah yang lebih persis, yang lebih tepat menghampiri histogram. Ini kalau kita gambarkan satu-satu. Nah, dalam R kita juga akan mencoba untuk menggambarkan langsung keempat-empatnya dalam satu grafik juga bisa. Histogram ini dia. Ini adalah program untuk membuat dalam satu grafik dari 4 fungsi densitas peluang yang ada. Kita runkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini. Nah, ini beda dengan tadi tampilannya. Kalau sekarang tampilannya itu dalam satu grafik 4 model peluang tadi kita gabungkan. Kalau sebelumnya satu-satu. Jadi di sini kita lihat yang merah itu Weibull itu agak lebih baik daripada 3 model lainnya. Di antaranya gamma berwarna biru, hijau normal, hitam log normal. Nah, setelah kita dapatkan kepuasan dari density plot, kita juga melihat kumulatif plot. Nah, kumulatif plot selalu kita katakan bahwa kumulatif dari fungsi densitas akan kita lawankan dengan kumulatif ampiran yaitu I kurang 0,5 per N, di mana I itu adalah 1 sampai N. N itu adalah banyaknya data. Kita keluarkan masing-masing parameter. SHW ini adalah parameter shape dari Weibull. SCW scale dari Weibull. Karena Weibull tadi pakai fit 1, maka fit 1 adalah punya Weibull. Sedangkan kalau 4 artinya dia akan mengeluarkan khusus untuk shape Weibull. Kalau fit 15 dia akan mengeluarkan scale Weibull. Kalau fit 2 tadi gamma, fit 24 adalah shape, dan fit 2 adalah scale. Ingat, kadang-kadang pakai scale, kadang-kadang pakai rate. Fit 3 adalah untuk log normal, fit 4 adalah untuk normal. Ingat, parameter normal hanya rata-rata dan variasi. Jadi SHN ini untuk rata-rata, SCN adalah untuk variasi karena normal. Oke. Lalu kita lihat dalam kumulatif plot, data harus diurutkan dari kecil ke besar menggunakan sort X. Dan dalam R, kumulatif menggunakan P. P Weibull ini kumulatif Weibull. P gamma kumulatif gamma. PL rom kumulatif log normal. P norm adalah kumulatif normal. Untuk masing-masing parameter yang telah diberikan sebelumnya. Dengan
datanya XX data yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita run semua. Kita coba lihat, kita run. Lalu kita gambarkan untuk keempat-empat grafik. Ingat, yang kita lawankan sekarang adalah kumulatif hampiran yang kita sebut tadi dengan rumus II kurang 0,5 per NN. Dengan masing-masing kumulatif C fix 1 tadi untuk Weibull, C fix 2 kumulatif untuk gamma, C fix 3 kumulatif untuk log normal, C fix 4 kumulatif untuk normal. Jadi kalau kita gambarkan, kita run keseluruhan dulu. Kita run keseluruhan, lalu kita run. Kita coba gambarkan keseluruhannya yang kumulatif plot. Oke, kalau kita lihat, nah yang merah itu untuk kumulatif Weibull, CDF Weibull. Sedangkan untuk yang biru adalah untuk gamma, yang hitam log normal, yang hijau normal. Jadi kalau kita lihat, yang merah ini hampir sempurna menghampiri kumulatif hampiran. Yang warna hitam itu hampiran, yang warna merah itu Weibull. Jadi yang hampiran menggunakan rumus F sama dengan I kurang 0,5 per N, sedangkan yang merah menggunakan kumulatif Weibull. Jadi sekali lagi dapat kita lihat Weibull adalah yang terbaik daripada 3 fungsi densitas lainnya. Karena kumulatif Weibull hampir sempurna menangkap kumulatif hampiran. Nah, kadang-kadang dalam riset artikel juga ingin menggabung keempat-empat dari gambar tadi ke dalam satu grafik, sama saja ini dia. Ini kita gabungkan. Oke, kalau kita lihat grafiknya ini dia. Jadi kalau kita lihat keempat-empat grafik tadi nampak sekali bahwa yang merah atau Weibull adalah lebih baik daripada 3 fungsi densitas lainnya. Nah, setelah itu kita coba lihat nilai AIC-nya, nilai BIC-nya seperti kajian-kajian biasa. Yang terkecil adalah yang terbaik. Maka kita buka R kita lagi, ini R kita. Kita coba panggil nilai AIC dan BIC yang diberikan. Nah, ini dia. Ada AICW, artinya AIC Weibull. AIC itu AIC Information Criterion. BICW, BIC Weibull. LW log likelihood Weibull. Jadi kalau kita jalankan semua. Jadi kalau kita kembali ke konsol, kita akan coba lihat AIC mana yang terkecil, tinggal ketik saja AIC W, ini untuk Weibull 9.400. Kalau gamma AIC G ini untuk gamma, lalu AIC L untuk log normal, dan AIC N untuk normal. AIC N. AICN apa yang dikeluarkan? Kita lihat rumusnya dulu. AICN fit 4. Coba kita lihat fit 4. Kita keluarkan fit 4. Fit 4. Nah, ini fit 4. AIC fit 4 itu 9.800. Jadi kalau begitu ini adalah 1, 2, 3, 4. Benar 4. Tapi kok yang dikeluarkan yang lain. Tapi enggak apalah. Jadi kalau kita lihat tadi AIC dari normal 1882. Jadi nampak sekali yang terkecil masih AIC Weibull, yaitu bernilai 9.468. Sedangkan AIC gamma tadi adalah kalau kita lihat 9.900 AIC log normal. Jadi kalau kita lihat AIC Weibull adalah yang terkecil dibandingkan dengan AIC yang lainnya. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan sore ini sekali lagi kita
membuka mata bagi para mahasiswa Indonesia bahwa ternyata pemodelan peluang ini cakupannya luas, bisa digunakan di dalam berbagai bidang keilmuan. Di antara yang pada hari ini kita berbicara mengenai channel atau gelombang radio dengan data path loss. Sekali lagi kita tidak terlalu paham tentang apa itu wave radio, channel, path loss, kita tidak terlalu paham, tetapi kita mengambil fokus kepada penggunaan model peluang terhadap data yang diberikan. Oke, saya rasa untuk mahasiswa yang ingin mengadopsi baik dari prodi elektro maupun prodi yang lainnya, itu silakan nanti dilihat, kita buka kembali R kita. Nah, Windows. Nah, ini model kita. Jadi data, jangan lupa pertama sekali install dulu MixR. MixR itu untuk mengestimasi parameter. Ingat kajian-kajian estimasi parameter menggunakan Optim, menggunakan yang lain telah kita bahas. Fit 1, Fit 2, Fit 3, Fit 4. Fit 1 untuk Weibull, Fit 2 untuk Gamma, Fit 3 untuk log normal, Fit 4 untuk normal. Lalu kita coba gambarkan histogram dan kemampuan model menangkap histogram juga kita perlihatkan. Nah, ini tadi yang ini sampai ke sini adalah untuk histogram melawan Weibull, yang ini dari sini sampai sini adalah untuk histogram dan gamma, yang ini adalah histogram dan log normal, yang ini adalah histogram untuk normal. Dan seterusnya, ini adalah program untuk menggabungkan keempat-empat model dalam satu grafik. Lalu ada kumulatif plot, memerlukan nilai I, nilai 1 sampai banyak data, N panjang data, dan F distribusi kumulatif hampiran dengan rumus I kurang 0,5 per N, dan setiap parameter dari setiap model yang kita berikan kita ambil, lalu kita urutkan data dari kecil ke besar, lalu kita cari masing-masing kumulatif untuk 4 model yang diberikan. Dalam R kumulatif menggunakan P, kalau untuk Weibull berarti kumulatifnya P Weibull dengan data yang telah diurutkan dan masing-masing parameter yang telah kita berikan tadi. C-fix 2 untuk kumulatif gamma, C-fix 3 kumulatif log normal, C-fix 4 kumulatif dari normal. Lalu kita lawankan sekarang kumulatif hampiran FF melawan kumulatif model, kumulatif Weibull karena ada C-fix 1. Lalu berikutnya FF kumulatif hampiran melawan C-fix 2 atau kumulatif gamma. Berikutnya kumulatif hampiran dan kumulatif log normal C-fix 3. Lalu FF kumulatif hampiran dan C-fix 4. Kita gambarkan dengan gambar yang berbeda. Lalu di sini juga berikut ini adalah bentuk dari 4 gambar itu dalam satu grafik yang kita bandingkan. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Radio Institute pada petang hari ini sangat baik sekali, sangat menarik sekali. Semoga dapat menginspirasi mahasiswa Indonesia untuk menghasilkan karya-karya riset-riset yang bermutu. Saya Rado Yendra, Radio Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.